Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. 16 kasus demam berdarah dengue atau DBD tercatat di Kabupaten Nagekeo pada Januari 2023. Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2 daerah di NTT masuk tingkat kepatuhan tinggi. Di tahun 2023, Kabupaten Lembata mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak. Pemirsa, 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kabupaten Nagekeo. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mencatat kasus demam berdarah dengue atau DBD mencapai 16 kasus pada bulan Januari tahun 2023. 3 orang, sementara itu maksud kami 3 orang masih dirawat di rumah sakit daerah Airamo. Kasus demam berdarah dengue atau DBD mulai meningkat di awal tahun ini. Tercatat sebanyak 16 orang dinyatakan positif dan 32 kasus suspek. 16 orang telah mendapatkan perawatan di rumah sakit daerah Airamo. Dari 16 orang, 3 masih dirawat dan 13 telah dinyatakan sembuh. Hingga saat ini belum terjadinya kasus DBD yang mengakibatkan meninggal dunia. Warga yang terserang DBD bukan saja terjadi pada anak-anak, namun juga terjadi pada orang dewasa. Di Kabupaten Nagekeo, daerah yang sering terjadi kasus DBD dan penyumbang angka kasus DBD terbesar berada di Kecamatan Aisesa. Dibandingkan pada tahun 2022, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Nagekeo sebanyak 72 kasus, 2 kasus meninggal dunia. Untuk Kabupaten Nagekeo, jumlah kasus demam berdarah per hari ini tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 16 kasus dan ada 32 suspek. Untuk 16 kasus ini yang masih dirawat ada 3. Ini sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Dan 13 lainnya sudah dinyatakan sembuh. DBD di Kabupaten Nagekeo, kecamatan yang paling banyak dan paling sering terkena DBD adalah Aisesa. Warga dihimbau untuk turut serta dalam menjaga penyebaran kasus demam berdarah dengue atau DBD di lingkungan sekitar. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Sementara itu, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Kupang hingga 1 Februari 2023 baru mencapai 6 kasus. Biasanya tren peningkatan kasus demam berdarah di Kabupaten Kupang terjadi pada musim penghujan. Biasanya tren peningkatan ini terjadi mulai dari bulan Oktober sampai bulan Maret, kemudian kembali melandai. Tetapi berbeda dengan tahun 2023 kali ini. Hingga 1 Februari 2023, tren kasus DBD belum begitu signifikan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Kujilitari Wukaho mengatakan, berdasarkan data laporan yang diterima dari 27 puskesmas di Kabupaten Kupang, baru 6 kasus per 1 Februari 2023. Tren ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, secara akumulatif terdapat 64 kasus DBD di Kabupaten Kupang. Kemudian pada tahun 2022 meningkat hingga 71 kasus. Ia berharap tahun 2023 ini akan menurun karena sudah memasuki bulan Februari 2023. Berdasarkan studi kasus, biasanya kasus DBD akan menurun pada bulan Maret 2023.
Tetapi akan kembali muncul kasus baru adalah pada bulan musim penghujan, yakni bulan Oktober sampai Desember mendatang. Ia menambahkan kendati Kabupaten Kupang baru mendapat 6 kasus, tetapi berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, terutama di puskesmas yang tren kasus DBD-nya tinggi. Jadi kalau untuk kasus DBD di Kabupaten Kupang itu Pak, ini kita selama dari tahun 2021-2022 itu kalau untuk jumlahnya itu memang ada peningkatan sedikit saja untuk kumulatifnya. Jadi kalau yang tahun 2021 itu terlapor ada 64 kasus, tahun 2022 itu terlapor 71 kasus. Kita sudah berupaya, jadi kalau mau melihat selalu tren kasus DBD ini akan terjadi peningkatan itu pada bulan-bulan atau musim-musim penghujan. Jadi dimulai dari bulan Oktober atau November dan nanti itu akan penurunannya itu mulai terjadi nanti di bulan Maret. Kabid Kujilita berharap pada tahun 2023 ini tren kasus DBD di Kabupaten Kupang akan menurun karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Puskesmas, dan berbagai stakeholder di kecamatan dan desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus melakukan koordinasi antisipasi penyebaran penyakit African Swine Fever atau demam babi Afrika ke peternakan rakyat di daerah ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur, Dr. Hewan Fian Kititokan, mengatakan sejalan dengan mewabahnya ASF di daerah ini pada minggu terakhir Desember 2022 silam, pihaknya terus melakukan monitoring dan investigasi lapangan, juga melakukan rapat koordinasi dengan para pemilik ternak di daerah ini, guna memastikan penyebaran ASF tidak meluas ke peternakan rakyat. Mengingat kasus AFS ini sebelumnya berawal dari beberapa ternak bantuan pemerintah pusat yang diterima warga dan mati mendadak, sehingga melalui hasil lab peternakan Denpasar dinyatakan positif ASF. Saat ini terdata sekurangnya ada 33 ekor babi bantuan tersebut yang mati dengan kasus positif ASF. Sementara kondisi lainnya ada sejumlah babi warga pun dinyatakan mati namun tidak dilaporkan, sehingga tidak dapat diketahui penyebab kematian babi tersebut. ASF untuk sementara ini belum meluas, tapi memang ada beberapa laporan kematian yang tidak banyak, spot-spot, dan belum diverifikasi. Belum dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya. Karena memang kita juga agak kesulitan karena kita dapat laporan itu biasanya 2-3 hari atau 1 minggu setelah terjadi kasus kematian. Baik. Dr. Hewan Fian Kititokan berharap bahwa penyebaran ASF ini sangat cepat, maka perlu sinergi dari berbagai pihak terkait untuk mencegah masuknya penyakit ini di Flores Timur melalui kerjasama lintas sektoral demi memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan kesehatan babi, dan segera melaporkan jika ditemukan gejala penyakit ASF kepada dinas teknis dengan meningkatkan biosecurity untuk ternaknya masing-masing. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Balai Karantina Pertanian Kupang musnahkan 500 kg daging babi dari Sulawesi Tenggara. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK ke Nusa Tenggara Timur. Ratusan kilogram daging babi yang dikemas dalam 12 box ini ditemukan petugas karantina di atas kapal Pelni saat bersandar di Pelabuhan Tenau. 500 kg daging babi tersebut dimusnahkan Selasa 31 Januari 2023 petang di Balai Karantina Pertanian Kupang di Alak. Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan seluruh jajaran di Nusa Tenggara Timur untuk terus memperketat pengiriman hewan berkaki belah serta produk olahannya dari luar daerah untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejauh ini Nusa Tenggara Timur masih mampu mempertahankan zona hijau PMK. Tim Liputan TVRI NTT.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. 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 Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, mari beralih ke berita selanjutnya. Mendekatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan atau Adminduk bagi masyarakat Kabupaten Kupang tahun 2023 ini, Dispenduk Capil membangun 10 UPT untuk pelayanan Adminduk. Dokumen administrasi kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten atau Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen tersebut diwajibkan untuk diproses dan dimiliki oleh masyarakat. Tetapi sejauh ini masyarakat mengalami kesulitan karena jarak dan berbagai kendala lainnya. Terkait hal ini, pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang berbenah. Dispenduk Capil meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan, di mana Dispenduk Capil akan membangun 10 unit pelayanan terpadu atau UPT untuk pelayanan Adminduk. Kepala Dinas Penduk Capil Kabupaten Kupang Julius Taklal mengatakan, dengan melihat jarak dan kesulitan warga untuk mengakses pusat pelayanan dokumen Adminduk di Oelamasi, maka Dispenduk Capil akan membangun 10 UPT di 10 kecamatan, seperti di Pulau Semau, Amfoang, dan beberapa daerah yang sulit dan jauh dari pelayanan. Kadis Julius menambahkan, terkait hal tersebut, pejabat yang ditugaskan telah dilantik, sedangkan peralatan pelayanan sedang dalam proses tender. 10 UPT yang nanti berjalan dan kemudian masyarakat akan terbantu karena urus semua dokumen kependudukan tidak harus ke Oelamasi. Semua peralatan kita sudah siapkan. Jadi ada berapa Bapak? Ada berapa UPT nanti? Ada 10. Nah, itu sudah dilantik tanggal 14 Oktober kemarin, tetapi sekarang belum bisa berjalan karena ada kendala teknis terkait dengan jaringan. Karena kami jaringan itu harus pakai jaringan khusus. Jaringan khusus namanya VPN, tidak bisa melalui jaringan Telkomsel. Jadi itu alatnya, routernya harus diadakan. Kita beranggarkan di 2023 dan ketika DPA 2023 action nanti kita prioritaskan untuk pengadaan 10 router untuk 10 UPT. Kadis Julius berharap dengan membangun 10 UPT tersebut, masyarakat tidak lagi jauh-jauh datang di pusat pelayanan di Oelamasi untuk menerima pelayanan, tetapi cukup datang di kecamatan yang telah dibangun UPT yang siap melayani masyarakat setiap hari. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, akibat ketersediaan belangko KTP elektronik kosong di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, permintaan warga Kabupaten Flores Timur tidak dapat terlayani secara maksimal. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Flores Timur, Marianus Waton menjelaskan, kekosongan belangko KTP elektronik terjadi sejak bulan Desember 2022. Pihaknya telah melakukan koordinasi dan permohonan ke Dirjen Kependudukan melalui kantor penghubung wilayah NTT di Jakarta sesuai usulan sebanyak 10.000 belangko. Namun hingga saat ini belum direspon.
Dirinya pun berharap agar dalam waktu dekat ini pihak Dirjen melalui kantor penghubung NTT bisa menjembatani persoalan yang ada sehingga dinas teknis dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya. Demi menjaga lonjakan permohonan masyarakat, dinas menawarkan solusi melalui kebijakan nasional program KTP digital sebagai solusi sementara, di mana KTP digital hanya bisa melalui HP Android. Proses pembuatan KTP digital itu akan tersimpan di HP yang bersangkutan, sehingga seluruh data dalam KTP digital secara otomatis akan tersimpan. Administrasi digital yang dimaksud meliputi KTP, kartu keluarga dan nomor pokok wajib pajak, juga kartu vaksin dan sebagainya, terdapat di dalam aplikasi tersebut. Namun banyak masyarakat masih kesulitan dengan aplikasi KTP digital berbasis Android tersebut. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa mereka akan berusaha secepatnya untuk mendapatkan jawaban dari Dirjen alokasi belangko yang kita minta itu berapa yang dijawab. Kami ajukan 10.000 belangko, permintaan kami 10.000, cuman berapa yang nanti dijawab kita belum tahu persis. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa diinformasikan dari teman-teman di kantor penghubung. Mariano Suwaton pun mengaku penyebab ketiadaan ini terjadi secara nasional, sehingga diharapkan masyarakat senantiasa bersabar atas kondisi yang ada. Pihaknya pun berjanji jika ketersediaan belangko KTP sudah normal, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan maksimal dilakukan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kinerja pendapatan daerah hingga Desember 2022 sebesar 22,14 triliun rupiah atau 79,8% dari target pendapatan sebesar 27,75 triliun rupiah. Berdasarkan data rilis dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kinerja pendapatan daerah hingga Desember 2022 sebesar 22,14 triliun rupiah atau 79,8% dari total target pendapatan sebesar 27,75 triliun rupiah. Sementara itu, untuk kontribusi realisasi komponen pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mencapai 85,9%. Meningkat dari presentasi tahun sebelumnya yang sebesar 83,9%. Namun, untuk capaian belanja daerah tahun 2022 masih belum optimal, di mana total realisasi hanya sebesar 21,869 triliun rupiah atau 73,1% dari total pagu belanja. Hal ini didorong realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, modal dan belanja transfer yang capaiannya masih di bawah 90%. Di tahun 2023 ini, pendapatan asli daerah provinsi realisasinya mencapai 69,9%. Esther Siubelan, TVRI NTT. Pemirsa, hasil survei Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 menunjukkan hanya 2 daerah yang tingkat kepatuhan tinggi, yakni pemerintah Kota Kupang dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara 15 daerah masuk zona hijau dan 6 daerah lainnya masuk zona merah atau tingkat kepatuhan rendah. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Bedadaton mengatakan, survei atau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dilakukan di seluruh penyelenggara layanan di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dilakukan oleh tim Ombudsman Nusa Tenggara Timur dengan turun langsung ke 282 unit pelayanan di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dengan cara mengunjungi langsung loket pelayanan dan wawancara dengan petugas. Setelah datanya diolah oleh Ombudsman Nusa Tenggara Timur, hanya ada 2 pemerintah daerah yang tingkat kepatutan tinggi, yakni pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang. Sementara 15 Pemda masuk zona kuning, 6 lainnya masuk zona merah atau tingkat kepatutan rendah.
angka ini sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu banyak yang merah, yang kuning sedikit, hijau juga tidak ada. Kalau sekarang dengan demikian ada peningkatan, zona merah naik ke zona kuning, kecuali ada satu Pemda yaitu Pemda Ngada yang sebelumnya di zona kuning turun ke zona rendah. Ombudsman Nusa Tenggara Timur juga mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur yang tingkat kepatutan rendah untuk melakukan sejumlah langkah, di antaranya mendorong pemerintah untuk memiliki sistem informasi pelayanan publik secara elektronik. Seluruh pimpinan penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik bagi yang belum. Selain itu menyediakan sarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus seperti bidang miring dan kursi roda dan lainnya. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala atau paling kurang 1 tahun 1 kali sesuai undang-undang. Angel Ratu, Daniel Nama, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Akibat hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Amarasi Timur, mengakibatkan Kali Nefokou meluap dan merendam 20 rumah warga di Desa OEBC. Inilah video amatir saat Kali Nefokou di Desa OEBC Kecamatan Amarasi Timur meluap hingga menggenangi pemukiman warga di desa tersebut. Nampak sebagian warga berusaha mengevakuasi barang-barang mereka ke rumah kerabat yang berada di ketinggian dan tidak bisa dijangkau banjir. Kepala Desa OEBC Cornelis Nenoharan mengatakan, akibat hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Amarasi Timur mengakibatkan Kali Nefokou meluap hingga merendam rumah warga. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah desa, sebanyak 20 rumah atau kepala keluarga di Desa OEBC terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Karena puluhan hektar lahan jagung, sawah ikut terendam banjir. Selain itu, puluhan ekor ternak milik warga juga hilang terseret banjir. Kepala Desa Nenoharan menambahkan, selain rumah warga yang terendam banjir, 2 bangunan publik juga ikut terendam, yakni Puskesmas Pakubaun dan Rumah Pemasaran BUMDes Desa OEBC, di mana sebagian besar taman atau landscape Puskesmas Pakubaun rusak tersapu banjir. Saat ini pihak pemerintah desa telah melaporkan kejadian dan dampak banjir tersebut kepada pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kupang. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah kepada 20 kepala keluarga di Desa OEBC ini. Hingga berita ini diturunkan, warga telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur akibat dilanda banjir tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu kondisi cuaca buruk disertai hujan yang melanda Kabupaten Belu mengakibatkan akses jalan penghubung 5 kecamatan nyaris putus.
Beginilah kondisi jalan yang berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang amblas dan nyaris putus akibat diguyur hujan. Jalan yang menghubungkan 5 kecamatan yakni Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan ini amblas sepanjang 100 meter dengan kedalaman 100. Amblasnya jalan ini karena tergerus air hujan dan juga karena adanya pergerakan tanah di setiap musim penghujan. Para pengendara yang melintas jalan ini harus berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Aparat kepolisian Polsek Tasifeto Timur dan warga memasang rambu berupa polis line serta drum pembatas sebagai tanda untuk mengurangi kecepatan saat melewati jalan ini. Warga pun berharap agar pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang menghubungkan 5 kecamatan ini, karena apabila jalan ini putus total, maka para pelintas harus melalui jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Selain itu, dengan adanya perbaikan akses ekonomi dari 5 kecamatan menuju pusat ibu kota kabupaten bisa dilalui dengan aman. 2 tahun yang lalu. Putusnya 2 tahun lalu. Ya. Terus selama ini kakak warga sini penanganan dari pemerintah itu seperti apa kakak? Tidak ada dari pemerintah yang datang ini. Hanya datang dong, mereka datang hanya cuma foto-foto saja, tidak ada tindak lanjut. Oh gitu, hanya foto-foto ya. saja? Oh, jadi sudah tahun ya? Sudah tahun. Dan kakak harus sebagai masyarakat, kakak harus permintaan untuk gubernur apa? Cuma mau perbaiki longsor ini supaya orang bisa jalan datang dengan baik. Jadi kakak sebagai masyarakat itu merasakan setengah mati. Kondisi jalan ini sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir, sehingga di saat musim penghujan selalu amblas dan perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Sekarang hanya sisa aspalnya 1,5 meter dengan bahu jalan ini aja. Jadi untuk kendaraan yang roda 4, yang muat, yang berat-berat itu agak berat. Maksudnya untuk lewat di sini ya hati-hati aja. Tapi sebaiknya diarahkan ke sabuk merah saja untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah lagi di jalan sini. Jadi kita pasang polis lain di sini dengan drone. Tadi malam anggota juga sudah pasang untuk mengantisipasi, untuk sebagai tanda untuk rambu-rambu di sini supaya hati-hati saja. Ya karena ini akses utama untuk ke 3-4 kecamatan yang ada di utara situ. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kecewa karena pemerintah tidak berkoordinasi saat menggunakan tanahnya sebagai jalan alternatif akibat jembatan Nun Pisa yang ambruk. Seorang warga pemilik tanah memblokir jalan alternatif tersebut. Inilah sisa kayu dan tali yang dipakai untuk memblokir jalan alternatif jembatan Nun Pisa yang ambruk di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur. Pemblokiran ini dilakukan pemilik lahan Abraham Isa. Padahal, jalur alternatif tersebut dibangun pemerintah untuk melancarkan arus transportasi dari Kupang ke Kecamatan Sulamu dan wilayah Amfoang. Kendati demikian, karena kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Kupang yang sejak membangun jalan alternatif tersebut tidak berkoordinasi dengan dirinya sebagai pemilik lahan. Pantauan TVRI NTT, akibat pemblokiran jalan tersebut, jalur ini sempat terhenti sejak Senin 30 Januari 2023. Tetapi berkat pendekatan pemerintah kecamatan dan Polsek Kupang Timur, akhirnya jalan ini kembali dibuka untuk angkutan umum dan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Tetapi untuk mobil milik para kontraktor yang biasa melewati jalur tersebut tidak diizinkan. Saat ditemui di lokasi pemblokiran, Abraham Isa mengatakan selain kecewa dengan pemerintah yang telah merusak lahan tanahnya untuk dijadikan jalan alternatif, tetapi juga karena memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang memiliki kendaraan proyek roda 6 untuk melewati jalan alternatif tersebut, sehingga ia melarang kendaraan roda 6 tersebut untuk lewat karena dikhawatirkan akan merusak tanah miliknya. Kendati demikian, roda 6 yang diberi izin untuk lewat di lahan tersebut adalah kendaraan yang membawa sembako, ternak sapi, dan beberapa kendaraan lain yang membawa kebutuhan pangan lainnya di wilayah Sulamu, Fatuleu Barat, dan Amfoang. Setelah jembatan putus tanggal 31, saya tahu juga, dari artinya dong langsung buka jalan, soalnya kasih beta tahu, dong supake. Jadi beta sudah ketemu dengan Pak Kapolsek, janji mau ketemu dengan Bapak Kapolres dengan pengusaha, sampai sekarang belum.
Makanya hari ini beta datang tutup jalan. Motor, kendaraan 4 roda bisa lewat. Jadi itu kotong sepakat. Sepakat motor 4 roda bisa lewat, oto dinas bisa lewat, kecuali oto proyek. Ia berharap nantinya ada titik terang terkait bentuk, pemanfaatan, dan konsekuensi yang akan dibangun antara dirinya bersama pemerintah dan pengusaha agar jalan alternatif tersebut bisa berjalan lancar. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pekerjaan instalasi meteran listrik bagi warga kurang mampu sejak tahun 2021 hingga kini belum selesai dikerjakan. Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya sudah 3 kali memanggil Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kelistrikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Warga Kabupaten Sumba Barat Daya, namun selalu tidak hadir. Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya marah besar ketika panggilan yang ketiga kalinya kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kelistrikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Warga selalu mangkir dari panggilan Komisi C. Sejak tahun 2021 menggelontarkan dana miliaran rupiah untuk proyek instalasi listrik bagi warga kurang mampu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun ternyata tidak selesai dikerjakan hingga saat ini. 2 tahun sudah proyek instalasi meteran listrik untuk warga kurang mampu di 11 kecamatan dan kota tidak selesai dikerjakan oleh pihak vendor di bawah pengawasan Dinas Perumahan Rakyat. Bahkan pihak kepala dinas dan staf pada bidang tersebut memilih tidak hadir pada rapat dengar pendapat. Rato Bata, anggota Komisi C, mengaku sangat kecewa dengan perilaku kepala dinas dan stafnya yang tidak menghargai undangan Komisi C sebagai lembaga legislatif yang bermitra dengan dinas tersebut. Ia bahkan mengaku di wilayah Kecamatan Wewewa Tengah, Wewewa Utara, dan Wewewa Timur masih sangat banyak warga yang tidak terpasang meteran, padahal telah dilakukan instalasi listrik dan pemasangan NCB. Yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan yang memiliki tupoksi ini, menurut dugaan kami sangat lemah. Bahkan patut diduga ada ketimpangan dalam pertanggungjawab keuangan. Karena kenapa? Progres realisasi administrasi keuangan sampai dengan akhir batas tahun anggaran 31 Desember 2022 itu baru 45% menurut informasi dari staf Dinas Perumahan. Lalu yang berikut, progres fisik dari target 872 unit meteran sampai dengan keadaan 31 Desember 2022 itu baru 53 meteran menyala sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, masih 800 sekian. Apakah dengan sisa waktu kurang lebih 23 hari lagi ini sesuai dengan masa waktu adendum kontrak sampai dengan 23 Februari 2023 bisa diselesaikan? Ini pertanyaan besar bagi kami. Yang ketiga, kami prediksi bahwa pencapaian 100% pemasangan 872 2 unit meteran kepada seluruh penerima manfaat yang menyebar di semua desa di Kabupaten SPD ini kami sangat-sangat ragukan. Sementara itu pihak vendor yaitu CV Gaston mengaku bahwa ia akan segera menyelesaikan tanggung jawabnya di bulan Februari tahun 2023. Ia mengaku mendapatkan tambahan 30 hari perpanjangan masa kerja dari PPK Dinas Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan pemasangan meteran listrik bagi warga kurang mampu yang merupakan program bantuan meteran gratis. Sebagai kami CV Gastron yang sebagai pemenang tender pemasangan bantuan meteran gratis di masyarakat kurang mampu yaitu sebanyak 872 unit. Sekarang yang sudah terbayar 618 unit. Nah, dari 618 unit ini meter yang baru terpasang di masyarakat 53 unit sesuai data dari PLN dan ini sementara berjalan. Nah, ada deadline waktu yang diberikan oleh PPK pihak pemberi kerja. Saya dikasih waktu sampai tanggal 23. Jadi di tanggal 23 Februari ini diharapkan bisa
bisa terrealisasi 100% dan saya akan berusaha semaksimal mungkin saya untuk bisa terselesaikan. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, PLN Sumba Jaya Tambolaka yang hadir pada rapat dengar pendapat bersama Komisi C dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Lodowik Lendu mempertanyakan terkait ketersediaan stok material meteran di PLN Sumba Jaya. Menurutnya selama ini banyak pihak yang mengaku sebagai vendor yang turun ke desa untuk melakukan instalasi kabel listrik dan pemasangan NCB. Namun bertahun-tahun pihak vendor tersebut tidak melakukan pemasangan meteran listrik. Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait jumlah vendor yang terdaftar di PLN karena selama ini banyak kepala desa mengaku telah tertipu dengan pihak vendor yang telah mengambil uang 100% yang bersumber dari dana desa untuk pemasangan meteran listrik di desa mereka. Menanggapi hal tersebut, Rafiq Ramadan, SPV Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN Sumba Jaya mengatakan, hingga saat ini yang terdaftar di PLN Sumba Jaya yang lengkap secara prosedural baru satu vendor saja. Istilahnya mungkin sering bekerja sama dengan PLN adalah yang sering aktif melakukan pasang baru PLO karena dia sering mendaftarkan ini membantu pelanggannya mendaftarkan pasang listrik. Oh iya, ada dia gitu. Sekedar ada BTL tersebut, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa BTL ini terpercaya atau tidak begitu. Nah, kemudian itu mengenai vendor yang itu. Jadi vendor-vendor yang di Sumba Barat Daya ini ada banyak vendor BTL, tetapi yang sudah terdaftar untuk vendor lead-nya hanya satu. Jadi BTL, lead, dan PLN yang sudah terdaftar di PLN Sumba Barat Daya baru satu lead. Untuk mengetahui mana vendor yang terpercaya lead-nya ini bisa dicek strategi, menyangkut strategi tadi, itu bisa pelanggan langsung mendaftarkan melalui PLN Mobile begitu. Jadi di PLN Mobile nanti akan ada pilihan vendor yang memang sudah terdaftar di DJK tadi begitu. Itu yang bisa mungkin saya sarankan untuk kita lakukan ke masyarakat. Boleh silakan langsung mendaftarkan pasang baru dan PLN, tapi harus mengikuti prosedur tadi gitu. Sementara itu, anggota DPRD Sumba Barat Daya, Lodowik Lendu, mengaku telah dibohongi oleh sejumlah vendor karena ketika ditanyakan ketersediaan stok material meteran listrik, para vendor selalu mengatakan stok selalu tersedia di PLN Sumba Jaya. Sehingga untuk meminimalisir kebohongan para vendor, Lodowik Lendu meminta kepada para PLN Sumba Jaya untuk memberikan nama-nama vendor yang selama ini melakukan kerjasama dengan pihak PLN Sumba Jaya. Sepertinya kita juga menyampaikan di rakyat, ya seperti apa informasi yang kita dapati dari vendor dan dinas perumahan. Berarti kami dianggap pembohong. Karena saya sudah konfirmasi, Pak. Saya ulangi lagi. Anggaran tahun 2022, Bapak ikuti ya. Saya tanya ke Dinas Perumahan, pernyataan beliau bahwa sementara dilakukan pemasangan di Koji Utara. Saya menunggu saja, karena saya pikir vendor akan eksekusi ini dalam waktu yang singkat. Kemudian berbulan-bulan tidak ada realisasi, saya telepon lagi. Pernyataan yang sama, lagi dilakukan pemasangan di Koji Utara, sedikit lagi akan bergeser. Begitu Pak. Kemudian saya dapat informasi dari pihak vendor, Bapak sendiri, bahwa memang kekurangan material. Kenapa di pengunjung itu baru saya tahu, baru ada informasi bahwa kekurangan material. Mestinya dari awal itu kan. Dia terbalik ini Pak. Jadi makanya saya bilang tadi ini pembohongan. Lodowik berharap agar PLN Sumba Jaya bisa bekerja sama dengan para vendor dan Dinas Perumahan Rakyat untuk serius menangani masalah pemasangan meteran listrik di masyarakat. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Kabupaten Lembata pada tahun 2023 mendapatkan tambahan kuota BBM. Meski demikian, tambahan kuota ini dinilai tidak menyelesaikan masalah kelangkaan BBM di Lembata jika pihak transportir tidak menambah daya angkut kapal muat BBM.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas Republik Indonesia menambah kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, L. Mandiri, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata. L. Mandiri menyebutkan, penambahan kuota ini khusus untuk 3 jenis BBM, yakni solar dari 2.326 kiloliter pada tahun 2022 naik menjadi 3.198 kiloliter pada tahun 2023. Pertalite dari 2.063 kiloliter naik menjadi 2.263 kiloliter. Dan minyak tanah dari 2.168 kiloliter naik menjadi 2.236 kiloliter. Meski demikian, L. Mandiri menyebutkan penambahan kuota ini tidak akan menyelesaikan masalah kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata apabila pihak transportir tidak menambah kapasitas kapal angkut BBM. Selama kendaraan itu angkutnya itu transporternya itu dia tidak ganti, kita tidak, karena muatannya terbatas ke sini kan. Kita kuotanya per hari minyak tanah solar dengan premium itu Petrolite itu harusnya 37 liter. 37 liter dia mampu dengan kapal kayu. Kapal kayu itu kapasitas 30 ton. Dia kalau safety-nya dia hanya bisa muat sampai 22 ton. Dia tidak bisa terangkut semua. Kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata selama ini disebabkan karena pihak transportir utama, yakni PT Hikam, tidak mampu menebus kuota BBM yang disediakan untuk Kabupaten Lembata. Tidak hanya itu, kapal pengangkut BBM milik transportir yang digunakan PT Hikam tidak mampu mengangkut kuota harian yang dibutuhkan Kabupaten Lembata, yakni 37 ton per hari. Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, petani di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kini mulai menghadapi ancaman gagal panen. Selain angin kencang dan hama ulat gerayak, curah hujan yang sangat rendah juga menyebabkan para petani terancam gagal panen. Ancaman gagal panen ini dialami para petani di wilayah Tanjung, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata. Mereka sebelumnya terdampak banjir bandang pada April 2021 lalu dan sampai saat ini masih mengungsi di kebun-kebun. Sementara curah hujan sangat rendah yang menyebabkan tanaman jagung milik para petani yang sudah berbunga layu sebelum berbuah. Bernardus Bala, petani asal desa Napasabok, mengatakan hujan di wilayah ini tidak turun sejak 2 minggu terakhir saat jagung yang mereka tanam berumur 1-2 bulan. Tidak hanya itu, hama ulat gerayak sampai saat ini juga masih menyerang tanaman jagung milik para petani di Kabupaten Lembata. Bernardus memperkirakan masih bisa melakukan panen. Lahan jagung miliknya seluas kurang lebih 1 hektar ini hanya menghasilkan jagung sebanyak 100 kg. Jagung milik mereka yang terancam gagal panen ini merupakan jagung yang ditanam pada bulan November hingga Oktober 2022. Hujan sudah tidak turun berapa hari ini? Sekitar ada 2 minggu lebih. 2 minggu lebih sudah tidak hujan nih? Tidak hujan. Baru kemarin juga hujannya ya tidak begitu lebat ya. 1 jam juga tidak sampai, pokoknya 15 menit. Habis itu berhenti lagi, habis itu turun, rintik-rintik juga. Tapi tetap 2 minggu dia tidak turun? Tidak turun. Kondisi sekarang bagaimana? Waduh, parah juga Pak. Jagung Pak sendiri lihat saja kan. Bukan cuma satu kebun saja, tapi ya seluruh kebunnya. Kan begitu. Ini apakah memang sudah tidak bisa panen atau seperti apa? Ada yang tidak bisa panen sama sekali, ada juga ya paling mungkin 100 kilo juga mungkin tidak sampai. Tidak sampai ya. Para petani di wilayah ini berharap pemerintah Kabupaten Lembata dapat menyiapkan stimulus bantuan untuk para petani yang mengalami gagal panen. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Nono sang juara sempurna dunia di ajang internasional Abacus World Competition 2022 tiba di kampung halamannya Burayan, Kecamatan Amakasi Selatan, Kabupaten Kupang, Senin kemarin. Kedatangan Nono disambut sukacita para guru dan ratusan siswa SD tempat Nono sekolah. Cesar Archangels Hendrik Meo Nunai atau Nono merupakan juara sempoa dunia di ajang internasional Abacus World Competition 2022. Selama 1 pekan, Nono berada di Jakarta bersama ibundanya Nuryati Seran untuk menghadiri undangan sejumlah stasiun televisi swasta serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Saat tiba di Kupang, Nono disambut Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi dan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe.
Nono diantar ke kampung halamannya yang berjarak puluhan kilometer dari kota Kupang. Suasana kedatangan Nono disambut meriah, penuh sukacita oleh masyarakat Amarasi Selatan serta para guru dan ratusan siswa SD tempat Nono sekolah. Selain disambut tarian adat, Nono juga digendong dan diarak menuju rumahnya yang terletak di Kelurahan Buraen, RT 08 RW 02, Kecamatan Amarasi Selatan. Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi menyebutkan, Nono memiliki keunggulan dan kecerdasan yang luar biasa. Nono adalah contoh generasi yang unggul dan berkualitas dalam bidang pendidikan. Prestasi Nono sangat membanggakan. Nono yang adalah siswa kelas 2 SD Impres Buraen 2 berhasil meraih juara 1 tingkat dunia dalam kompetisi matematika dengan menyisikan 7.000 peserta dari berbagai negara. Masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT sudah sepatutnya memberikan apresiasi kepada Nono. Prestasi Nono juga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak lain baik di Provinsi NTT maupun di seluruh Indonesia. Wagub berharap Nono tetap dibimbing dengan baik ke depannya agar terus mengembangkan kemampuannya. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka menggerakkan persaudaraan dan memperbarui semangat dan komitmen dalam pelayanan publik yang lebih baik, keluarga besar LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur menggelar ibadah syukur Natal dan Tahun Baru. Ibadah syukur Natal dan Tahun Baru keluarga besar LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Pendeta Yandri Manobe serta dihadiri Kepala Stasiun TVRI NTT Asmet Setiabudi Takalumang beserta Ketua Ikatan Dharma Wanita TVRI NTT, para pejabat fungsional dan seluruh karyawan-karyawati TVRI NTT. Mengambil tema Pulanglah Mereka ke Negerinya melalui jalan lain dengan subtema Damai Natal dan Sukacita Tahun Baru menggerakkan persaudaraan, mewujudkan solidaritas, dan meningkatkan kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik. Selain ibadah syukur bersama, pada kesempatan tersebut juga ditampilkan drama Natal oleh bagian pemberitaan dengan judul God's Angel. Drama Natal ini memberi pesan tentang pengorbanan yang tulus mampu mendatangkan kebaikan, seperti kedatangan Kristus sebagai juru selamat melalui peristiwa Natal. Dalam khotbahnya, Pendeta Yandri Manobe berpesan agar sebagai media pelayanan publik, para insan TVRI NTT dapat mengedepankan nilai kejujuran, terutama dalam memberitakan informasi-informasi yang bersifat kepublikan. Selain itu, diharapkan TVRI NTT terus mengudara dengan berbagai acara yang bermanfaat, yang dapat memberi edukasi kepada masyarakat. Sementara itu juga, dalam sambutannya, Kepala Stasiun TVRI NTT, Asmet Setiabudi Takalumang, mengapresiasi seluruh panitia yang terlibat dalam ibadah syukur dan Tahun Baru ini, khususnya kepada karyawan-karyawati yang beragama Muslim maupun Hindu, yang secara langsung terlibat dalam mensukseskan perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama ini juga menurutnya menjadi momentum bagi LPP TVRI NTT untuk memperbaharui semangat dan komitmen sebagai modal dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mengarungi tahun 2023, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, perayaan Natal dan Tahun Baru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.